Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kadian, dari Bimbel Finteta. Hari ini kita akan membahas latihan soal UKK untuk kelas 11, yaitu dengan mata pelajaran geografi. Di KD yang pertama, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Topiknya adalah letak wilayah Indonesia. Dan lihat soalnya, Indonesia terkenal dengan laboratorium bencana di dunia, rangkaian sirkum Pasifik atau Pacific Ring of Fire yang membentuk barisan gunung api di Indonesia, menyebabkan bencana gunung meletus. Misalnya pada bulan April 2020 lalu terjadi erupsi 6 gunung yang hampir bersamaan, seperti Gunung Ibu, Krakatau, Semeru, Kerinci, dan Dukono. Teks tersebut menunjukkan pengaruh letak Indonesia dari segi A. geografis, B. geologis, C. klimatologis, D. astronomis, dan E. alam. Oke, kita lihat lagi. Di sini kata kuncinya adalah berada pada rangkaian sirkum Pasifik atau Ring of Fire. Nah, kita lihat kalau kamu review pada video yang pertama, di sini cincin api Pasifik merupakan dampak adanya pergerakan lempeng. Nah, sirkum Mediterania dari pegunungan Alpen, Eropa, kemudian lanjut ke Himalaya, daerah Asia, kemudian berlanjut lagi ke daerah Jawa dan Sumatera. Itu sirkum Mediterania. Sedangkan sirkum Pasifiknya dari pegunungan Andes, kemudian Amerika Utara, Jepang, Filipina masuk ke daerah Sulawesi, ke Laut Banda, kemudian terus ke Selandia Baru. Nah, terus ke Selandia Baru. Sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik ini yang membentuk adanya yang disebut dengan cincin api Pasifik. Nah, di Indonesia karena adanya cincin api Pasifik ini, yaitu salah satunya kan dasarnya adalah pergerakan lempeng, sehingga menyebabkan banyaknya gunung api aktif di Indonesia. Jadi jawabannya karena letak geologis. Geologis berkaitan dengan pergerakan lempeng. Kalau geografis, maka dia berkaitan dengan posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian klimatologis itu nanti iklim, tidak ada letak klimatologis ya, adanya astronomis yang akan mempengaruhi iklimnya. Jadi kalau letak geologis intinya adalah semua hal yang berkaitan dengan lempeng. Kemudian seperti biasa, kata kuncinya apabila Gunung Merapi meletus, maka akan mengeluarkan berbagai macam mineral. Next. Dengan topik yang sama, kita lihat kali ini kita bahas wilayah perbatasan Indonesia, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas. Sebagai warga Indonesia yang baik, hendaknya mengetahui batas terluar sebelah utara, selatan, barat, dan timur Indonesia. Berikut ini batas sebelah utara Indonesia adalah pulau. Oke, kita review karakteristik wilayah daratan di Indonesia, yaitu memiliki 17.504 pulau dengan luas 1.922.570 km persegi. Negara keempat terluas di dunia. Batasnya adalah sebelah barat Pulau Rondo, Pulau Weh di Aceh, sebelah utara Pulau Miangas dan daerah Sulawesi Utara, sebelah timur Papua, sebelah selatan Pulau Rote di daerah Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat sebelah barat nih. Aceh, Provinsi Aceh, atasnya paling ujung itu ada Pulau Rondo. Nah, disinilah paling luar, perbatasan paling luar sebelah barat. Sebelah utaranya ada Pulau Miangas di sini,
atasnya Sulawesi Utara, kemudian sebelah timurnya ada Papua, ini langsung berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian sebelah selatan Pulau Rote. Pulau Rote ini ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dia paling luar, langsung nanti menghadap ke Australia, ke samudra. Oke, kita balik ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah batas sebelah utara. Sebelah utara, maka jawabannya adalah Pulau Miangas. Jawabannya E. Oke. Masuk ke KD yang sama, tapi dengan topik yang berbeda. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Kita lihat, Indonesia memiliki jalur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang ditetapkan ini ya secara Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan yang menghubungkan dengan dua samudra. Samudranya apa? Samudra Hindia dan Pasifik ya. Berikut ini perairan yang termasuk dalam ALKI adalah ALKI 2. Selat Karimata dan Selat Sunda. B. Laut Timur dan Selat Sunda. C. Selat Lombok dan Selat Makassar. D. Laut Arafuru dan Laut Seram. E. Selat Leti dan Selat Lombok. Jawabannya ada di C. Kenapa di C? Oke, kita lihat. Nah, ini adalah peta alur laut Indonesia. Ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional oleh UNCLOS pada tahun 1982 yang dikenal dengan Arus Laut Kepulauan Indonesia. Nah, ALKI ini dibagi menjadi sebenarnya tiga besar. Tapi di sini ALKI 1, ALKI 2, 3A, B, dan C. Kita lihat, untuk ALKI 1 yaitu daerah Selat Sunda, Karimata, dan Laut Natuna. Ada di mana dia? Kita lihat. Oke, Selat Sunda, Karimata, dan Laut Natuna. Kemudian yang kedua adalah Selat Lombok, Makassar, Selat Lombok dan Selat Makassar, kemudian Laut Sulawesi, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Kita lihat. Nah, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3, maka dia Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Seram. Di sini 3A. Kemudian 3B-nya masuk lagi. Selat Ombai. Bukan Selat Ombai ya. Yang 3B itu Laut Sawu. Mana Laut Sawu? Oke. Laut Sawu di daerah sini. Kemudian Laut Banda, Laut Seram. Kemudian di sini ada ketambahan Selat Leti dan Laut Timur. Di sini nggak ketulis ya. ALKI 3 yaitu Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram. Kemudian dia ada tambahan yaitu daerah Laut Arafuru. Nah, untuk ALKI ini sebenarnya yang sering ditanya biasanya 1, 2 itu saja, karena kalau 3 biasanya agak banyak, tapi siapa tahu ya keluar. Kemudian ada namanya daerah choke point atau titik strategis. Titik strategis ini yang diberi tanda merah ini. Nah, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Malaka. Ini dikenal sebagai titik strategisnya untuk Indonesia. Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Selat Sunda, titik strategisnya Indonesia. Oke, apa dampak si ALKI ini? Yaitu Indonesia menjadi bagian dari Eurasia Blue Belt, menjadi bagian juga dari High Access Sea Area (SEALAND), High Access Sea Area atau HASA, kemudian bagian dari Sea Land Communication,
Terus bagian dari perdagangan internasional. Intinya semuanya ini berkaitan dengan jalur perdagangan. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak jalur-jalur dari laut yang dapat menghubungkan untuk perdagangan atau menghubungkan dengan negara-negara lain melalui jalur laut salah satunya. Oke, tadi kita ya di soal adalah Alki 2 yang ditanya ya, berarti Selat Lombok dan Selat Makassar serta Laut Sulawesi. Next. Menganalisis KD 3.2, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dengan topik persebaran fauna endemik di Indonesia. Kalau pada video yang pertama kita membahas untuk wilayah yang dunia, sekarang kita fokus ke Indonesia. Nah, berdasarkan gambar peta di samping, fauna yang terdapat di wilayah X adalah, ini wilayah X. Nah, ini wilayah X. Ini daerah apa? Pulau apa? Ya, benar. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Nah, faunanya apa di sini? Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah fauna. Yang pertama, fauna Asiatis atau Indonesia bagian barat, yaitu hewannya adalah gajah, monyet, orangutan, harimau, badak, burung merak, beruang madu, banteng, dan bekantan. Hewan-hewan ini, kalau di Indonesia bagian barat itu dicirikan dengan hewannya itu yang berbadan besar atau mamalia-mamalia berbadan besar. Kalau di Indonesia bagian barat. Kita masuk ke Indonesia bagian tengah nih yang dikasih tanda X ya, yaitu disebut dengan daerah peralihan atau daerah tengah. Nah, hewannya apa saja? Burung maleo, ini seperti gambar. Anoa, ini gambarnya ada. Tapir, komodo, babi rusa. Anoanya bukan ini ya, ini namanya babi rusa. Saya salah, yang digambar, yang atasnya burung maleo. Anoa, tapir, komodo, babi rusa, kuskus, dan tarsius. Itu hewan endemik di daerah peralihan atau tengah, atau fauna endemik Indonesia bagian tengah atau daerah peralihan. Endemik itu apa sih? Endemik itu adalah hewan yang ada di daerah itu saja, khas di daerah itu saja, tidak ada di daerah yang lainnya. Oke, next masuk ke daerah yang ketiga, yaitu daerah Australis atau daerah timur. Nah, daerah Australis ini didominasi oleh burung-burung yang berwarna-warni, salah satunya adalah burung cendrawasih. Kemudian ada kanguru dan juga ada koala. Jadi dia mirip-mirip ke daerah Australis ya. Jadi kita lihat optionnya. Fauna di wilayah X. X itu daerah peralihan atau daerah tengah. Maka kita lihat optionnya yang A, beruang madu, merak, dan orangutan. Ini fauna Indonesia bagian mana? Oke, Indonesia bagian barat. Kemudian kalau yang B, option yang B, di sini ada harimau, bekantan, dan kanguru. Harimau itu endemik daerah mana? Indonesia bagian barat. Bekantan sama. Kemudian kanguru Australis. Oke. Yang C, tapir, gajah, dan kanguru. Tapir endemik daerah mana? Peralihan. Gajah endemik daerah Indonesia bagian barat. Kemudian kanguru Indonesia bagian timur. Kita lihat lagi, berarti A, B, dan C itu salah semua ya. D, maleo, benar, ada di Indonesia bagian tengah atau daerah peralihan. Kemudian babi rusa ada di Indonesia bagian tengah. Tarsius, nah juga ada. Berarti jawabannya yang D. Kalau kita lihat yang E, kanguru, koala, cendrawasih merupakan hewan endemik Indonesia bagian timur. Yang ditanya adalah bagian tengah atau daerah peralihan. Maka jawabannya yang D. Oke, topik selanjutnya adalah Taman Nasional di Indonesia. Kita lihat bentuk soalnya. Berdasarkan gambar peta Kalimantan di atas, nomor 7 merupakan konservasi wilayah apa?
artinya adalah taman nasional apa dan dia melindungi apa di nomor 7 ini ya. Ini adalah peta Pulau Kalimantan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, Gunung Palung nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 2 adalah Danau Sentarung, 3 Betung Kerihun, nomor 4 adalah Bukit Raya, nomor 5 Tanjung Putih, nomor 6 Kayan Mentara, nomor 7 adalah Taman Nasional Kutai. Rata-rata dari 1 sampai 7 ini dia melindungi orang hutan atau pongo, bisa juga disebutnya. Pokoknya Kalimantan itu biasanya identik dengan orang hutan. Kita lihat pulau-pulau yang lainnya. Berarti di sini jawabannya apa? Nomor 7 itu adalah Taman Nasional Kutai melindungi orang hutan. Oke, kita lihat pulau-pulau yang lainnya. Nah, ini pulau apa? Sumatera ya. Kita lihat dari nomor 1, Bukit Barisan, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan atau Gunung Leuser, melindungi biasanya harimau dan badak Sumatera. Yang kedua, Bukit 30 ini ya, 30. Harimau, tapir, dan beruang madu. Yang ketiga adalah Bukit 12, Taman Nasional Bukit 12, melindungi siamang dan beruang madu. Nomor 4 adalah Kerinci 11, ini tulisannya primata. Terus yang kelima Taman Nasional Siberut, ekosistem rawa pantai. Yang keenam, ini keenam, dia Taman Nasional Berbak, konversi hutan rawa. Terus konservasi hutan rawa, badak Sumatera dan kancil. Nomor 7, Taman Nasional Sembilang, gajah dan lumba-lumba air tawar. Kemudian nomor 8 ini adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, beruang madu, tapir, penyu, sisik. Kemudian yang 9 ini Waikambas atau daerah Lampung paling terkenal, yaitu melindungi gajah. Jadi yang sering keluar adalah 1 Bukit Barisan, biasanya melindungi harimau. Kemudian Taman Nasional Waikambas yang melindungi gajah. Kita lihat lagi pulau yang lainnya. Ini apa? Pulau Sulawesi. Nah, Sulawesi, kita mulai dari 1 yang bagian utara, yaitu Taman Nasional Bunaken. Ayo, siapa yang tidak kenal Taman Nasional Bunaken? Semua pasti biasanya sudah sering mendengar ya. Dia kan daerah-daerah penyelaman. Nah, karena ekosistem terumbu karang itu memang bagus. Kemudian ada khusus, ada rusa. Kemudian di kedua namanya Bogani Wartabone, melindungi monyet hitam, tangkasi, dan maleo. Yang ketiga Lorelindu, ini sering dijadikan soal, melindungi maleo ya, salah ketik ini, maleo dan babi rusa. Dan yang keempat itu Rawawatu Mohai, anoa dan babi rusa. Nomor 5 itu Wakatobi. Nah, Wakatobi ini juga terkenal ya, penyu sisik, ikan konsumsi maupun ikan hias. Kemudian yang keenam Takabonerate, yaitu penyu dan beraneka ragam ikan. Biasanya kalau di Sulawesi yang sering dijadikan soal adalah Taman Nasional Lorelindu, melindungi maleo ataupun babi rusa. Next, pulau selanjutnya yaitu Pulau Jawa yang kita tempati ya. Pulau Jawa itu kita lihat dari nomor 1. 1 ini adalah Taman Nasional Ujung Kulon, melindungi badak bertulah 1 yang semakin langka saat ini. Yang kedua di sini ada Taman Nasional Kepulauan Seribu menyeberang sedikit dari Pulau Jawa. Dia melindungi penyu sisik dan penyu hijau. Kemudian yang ketiga, 3 dan 4 ini berdekatan, yaitu Gunung Halimun Salak dan Gede Pangrango. Nah, di sini ada macan tutul dan biasanya ada kijang, ada elang, ada landak, ada oa, kemudian ada lutung. Nah, kita masuk ke nomor 5, Taman Nasional Karimun Jawa. Sama, ini nyebrang juga sedikit ya kan. Dari Pulau Jawa ada terumbu karang pantai dan elang laut putih. Kemudian nomor 6, Bromo Tengger Semeru, yaitu melindungi macan tutul, kera ekor panjang dan elang. Nomor 7, Meru Betiri, harimau loreng Jawa. Nah, dia terkenal nih, harimau loreng Jawa yang semakin langka.
Nomor 8, Taman Nasional Baluran berupa savana yang luas, melindungi banteng, kijang, rusa, kera, dan burung rangkong. Yang terakhir yang ke-9, Taman Nasional Alas Purwo melindungi lutung, macan, merak, dan penyu. Next, terakhir pulau besar saja ini ada di Papua. Nomor 1, Taman Nasional Mansela, dia melindungi burung nuri raja. Yang kedua ini Teluk Cendrawasih, perairan laut terluas. Maksudnya dia taman nasional dengan perairan laut terluas dan ekosistem terumbu karangnya. Yang ketiga adalah Taman Nasional Lorentz. Ini sering dijadikan dalam soal, 3 dan 4 ini sering masuk ke soal. Lorentz itu melindungi cendrawasih, wasur juga sama, tapi dia terkenal juga dengan ekosistem rawanya. Dua-duanya sama melindungi cendrawasih, hanya saja untuk wasur dia terkenal dengan ekosistem rawanya. Masih dengan KD yang sama dengan topik faktor sebaran flora. Nah, ini cuma review aja ya. Tanaman pinus dapat tumbuh optimal di daerah dingin, sementara itu hutan jati tumbuh optimal di daerah ekuator. Perbedaan habitat kedua bioma tersebut dipengaruhi oleh kalau faktor yang mempengaruhi persebaran itu kalau ada klimatik, ada edafik, topografi, dan sebagainya. Edafik berkaitan dengan kondisi tanah, klimatik berarti berkaitan dengan iklim, topografi berkaitan dengan ketinggian. Nah, kemudian di sini pada soal adalah pada soal bunyinya seperti ini. Tanaman pinus dapat tumbuh optimal di daerah dingin, sementara hutan jati tumbuh optimal di ekuator. Ini kan menunjukkan perbedaan iklim. Berarti kita jawabannya adalah yang B. Oke, KD berikutnya yaitu mengenai sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Dengan topiknya dulu yang pertama yaitu sumber daya alam. Kalau kemarin di soal yang pertama kita membahas peta-peta, kalau ini lebih ke peta dan manfaatnya. Oke. Hasil tambang ini banyak digunakan dalam pembentukan aluminium untuk badan pesawat, perabot rumah tangga maupun keramik. Di Indonesia, penambangan terbesarnya berada di Pulau Bintan. Barang tambang yang dimaksud adalah di sini digunakan dalam pembentukan aluminium untuk badan pesawat. Kemudian kata kuncinya lagi terbesarnya berada di Pulau Bintan. Pulau Bintan itu penghasil apa? Kita lihat. Nah, ini petanya, ada yang ingat? Tanda apa ini? Pulau Bintan itu menghasilkan bauksit. Ya, Pulau Bintan itu menghasilkan bauksit. Nah, bauksit merupakan bahan dasar pembuatan aluminium. Kalau nikel, yaitu logam pelapis baja tahan karat. Uang koin melapisi senjata dan ruangan besi. Kalau tembaga yang sering kamu temukan pada gulungan kabel-kabel ya. Kemudian kalau mangan, dia terdapat pada baterai. Intinya kata kuncinya di situ. Menghilangkan warna hijau pada gelas, industri baterai, industri korek api. Intinya kalau mangan yang sering keluar adalah dia pada sel kering baterai maupun industri korek api. Kalau kaolin dia memang industri keramik atau kertas berlapis. Kemudian yang sering kamu dengar minyak bumi dan batu bara yang banyak sekali digunakan oleh kita yaitu sebagai bahan dasar bensin, aspal, minyak gas atau api gas, kemudian batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik dan produksi besi dan baja. Oke, jadi jawabannya apa? Bauksit ya. Ditanya Pulau Bintan. Next, topiknya adalah pembangunan berkelanjutan. Keindahan alam dan budaya yang khas setiap daerah di Indonesia dapat menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke Indonesia. Dalam perkembangannya, sering diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya masalah sampah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah A.
mengganti sektor pariwisata dengan kegiatan pertanian. Yang B, membangun resort unik untuk menarik wisatawan. Yang C, membuat cindramata dari bahan daur ulang. Yang D, melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang E, melarang wisatawan datang ke tempat wisata. Nah, pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan masalah yang ada pada teks. Kalau kita mengacu pada teori, intinya kan harus memperhatikan aspek lingkungan, masyarakat, maupun ekonomi, serta diperhatikan juga keberlangsungannya untuk generasi yang akan datang. Nah, bagaimana kaitannya dengan teks yang ada di sini, yang ada pada soal? Kita lihat yang A, mengganti sektor pariwisata dengan kegiatan pertanian. Itu bukan solusi ya. Kemudian, membangun resort unik untuk menarik wisatawan. Apakah berhubungan dengan sampah? Tidak. Kemudian membuat cindramata dari bahan daur ulang. Ya, itu ada hubungannya ya. Untuk mengatasi sampah, banyaknya sampah, kita dapat mendaur ulang sampah tersebut. Salah satunya mungkin bisa dijadikan sebagai cindramata. Melakukan pembangunan berkelanjutan, benar, tapi tidak berkaitan dengan sampah, artinya tidak memberikan solusi atas pertanyaan yang ada pada teks. Yang E, melarang wisatawan datang ke tempat wisata. Nah, ini apalagi ya? Karena tidak mungkin kita melarang wisatawan karena wisatawan merupakan salah satu sumber devisa negara. Jadi jawabannya ya C. Topik selanjutnya adalah potensi energi terbarukan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sawah luas. Pada bulan Mei 2019 lalu, provinsi ini menjadi contoh penggunaan limbah pertanian, yaitu menggunakan sekam padi untuk dijadikan energi listrik. Energi terbarukan yang dimaksud pada teks adalah Jadi, energi terbarukan potensinya itu pertama ada panas bumi. Panas bumi ini energi potensinya ada di seluruh Indonesia, terutama yang dekat dengan gunung api. Gunung api pasti ada magmanya. Nah, pasti itu menghasilkan panas. Nah, otomatis Indonesia ini sangat berpotensi karena memiliki banyak gunung api. Yang kedua, ada pembangkit listrik, misalkan pembangkit energi tenaga angin, atau kamu sering sebut dengan energi bayu, yang dikenal dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin, dia berpotensi ada di selatan Jawa. Kemudian, energi surya atau berasal dari matahari, ini juga berpotensi di Indonesia karena kita selalu disinari matahari sepanjang tahun. Kemudian pembangkit listrik tenaga air, kalau PLTA dia air terjun, bendungan atau waduk, artinya dia lebih besar. Kalau PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dia di aliran sungai biasa. Kalau PLTA dia harus lebih besar, air terjun di bendungan atau di waduk. Oke, next. Nah, ini berkaitan sama soal ini. Di sini sering ditanyain ya, bioenergi, bioetanol, biodiesel, biogas. Nah, itu apa sih perbedaannya dan apa hubungannya sama soal ini? Bioenergi artinya energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup. Dihasilkan dari produk makhluk hidup. Nah, produk makhluk hidup ini dinamakan biomasa. Jadi, energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup namanya bioenergi. Produknya namanya biomasa. Biomasa itu hasil fotosintesis produk primer dan buangan. Produk primer itu artinya tumbuh-tumbuhan dan limbah buangan, yaitu limbah pertanian maupun kotoran ternak. Nah, ini namanya biomasa. Biomasa. Berarti pada soal jawabannya apa? Panas bumi, sekam padi itu merupakan kan limbah pertanian. Kata kuncinya adalah limbah pertanian. Berarti jawabannya adalah biomasa. Nah, kalau di sini kita bahas lagi masih berkaitan dengan bioetanol, bioenergi. Ya, bioetanol. Bioetanol itu etanol. Bioetanol ini ya, bioetanol.
Bioetanol itu artinya menghasilkan ada alkoholnya. Dia dari hasil karbohidrat, fermentasi karbohidrat dari jagung, kentang maupun umbi-umbian yang menghasilkan premium ataupun gasolin. Biodiesel, berarti dari lemak nabati dan hewani. Kemudian diesel, bahan bakar diesel ya, contohnya adalah kelapa sawit dan jarak. Biodiesel berarti dia untuk bahan bakar diesel. Biogas yaitu sampah organik dan limbah agroindustri yang menghasilkan gas metana. Oke, berarti fix karena dia di sini penggunaan sekam padi yaitu berupa limbah pertanian, maka jawabannya adalah biomasa. Yang C ya. Nah, yang terakhir ada energi laut atau PLTAL, pembangkit listrik tenaga arus laut. Potensinya ada di Maluku bagian utara atau Maluku Utara. Next, topik penyediaan bahan industri berkaitan dengan KD ketahanan pangan. Industri besi dan baja yang dikelola oleh PT Krakatau Steel dan industri pesawat terbang termasuk dalam industri A. Hulu, B. Hilir, C. Aneka industri, D. Bangunan, E. Sekunder. Nah, kata kuncinya adalah industri besi dan baja, kemudian industri pesawat terbang. Oke, industri itu dibagi dua, industri hulu dan industri hilir. Yang kita bahas dulu industri hulu, artinya di sini dia menyediakan bahan baku untuk industri lain. Ini kata kuncinya, menyediakan bahan baku untuk industri lain, bahan mentah menjadi setengah jadi, contohnya adalah pelapis kayu, pemintalan benang, industri perkapalan, besi dan baja, pertanian, perkebunan, serta bisa juga industri pesawat terbang. Nah, artinya maksudnya gini, bahan mentah menjadi setengah jadi. Misalnya, dia itu menyediakan untuk misalnya contoh pelapis kayu. Nah, pelapis kayu ini, kayu yang ditebangi itu, kemudian dibikin seperti kayu lapis, baru nanti misalkan diekspor ke luar negeri, kemudian di sana baru diolah sama mereka, entah dijadikan lemari, kursi, alat makan, ataupun yang lainnya, tergantung pengolahannya. Kemudian kalau di sini industri besi dan baja, artinya pengolahan dari bahan tambang besi dan baja. Nanti terserah diserahkan ke industri hilir. Besi dan bajanya itu diolahnya menjadi apa saja. Kalau di industri hulu supaya jadi besi dan baja aja. Dari pertambangan, dari kegiatan pertambangan membentuk besi-besi dan baja. Industri hilir yaitu bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Kamu sering lihat biasanya ada pengolahan pangan, tekstil, pengolahan alat tulis, bahan bangunan, artinya dia sudah setengah jadi menjadi bahan jadi. Kalau pada teks berarti industri besi dan baja, maka dia termasuk ke dalam industri hulu. Oke. Next. KD-nya menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan dengan topik piramida penduduk. Saat ini, negara Jepang sedang mengalami perubahan komposisi demografi. Dari komposisi penduduk seimbang antara penduduk tua dan muda, menjadi lebih banyak penduduk tua dan kekurangan penduduk muda. Piramida yang menggambarkan kondisi Jepang berdasarkan teks tersebut adalah jadi intinya adalah pada teks Jepang mengalami perubahan komposisi penduduk. Dia penduduk tuanya sekarang lebih banyak, tetapi dia krisis penduduk muda. Piramida penduduk ada 3. Yang pertama piramida penduduk ekspansif atau piramida penduduk limas. Contoh negaranya adalah Indonesia, Filipina, dan Brazil. Dia sebagian besar berada pada usia kelompok penduduk muda. Ini pada kelompok penduduk muda usia 0 sampai 24 tahun 25. Ini pada besar sekali pada kelompok usia muda.
Kemudian kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Ini, lihat di grafik umur ini umurnya 75. Kemudian tingkat kelahiran bayi tinggi, di sini dapat dilihat jumlah kelahiran tinggi dan pertumbuhan penduduknya tinggi. Otomatis intinya dia kelahirannya tinggi, kematiannya tinggi. Nah, kemudian penduduk usia mudanya banyak. Berarti beban ketergantungannya juga akan lebih besar. Kemudian piramida yang kedua yaitu piramida penduduk stasioner atau granat. Biasanya kalau pada sumber-sumber buku yang kamu pegang, tentunya contohnya adalah Jepang dan Singapura. Contohnya, bukan contohnya, maksudnya cirinya adalah penduduk tiap kelompok umur hampir sama. Ini penduduk tiap kelompok umur, ini kelompok umurnya hampir sama. Tingkat kelahirannya rendah, kematiannya rendah, pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Ya, lambat jelas, kelahiran rendah, kematian juga rendah. Karena apa? Lihat, penduduknya sama, jumlahnya dia tetap, namanya piramida penduduk stasioner, tetap, atau piramida penduduk granat. Kalau di soal sebelumnya dia bilang piramida penduduk granat. Oke, next. Tapi dia berubah jadi apa nih di soal? Kita lihat piramida yang ketiga, yaitu piramida penduduk konstruktif atau tua, berada di negara Jerman, Swiss, dan Belgia. Kita lihat, ini kalau kamu lihat piramidanya saja didominasi pada usia lanjut ya, usia 65 ke atas nih. Dia artinya didominasi oleh penduduk usia tua. Dan penduduk usia mudanya sangat sedikit berbanding terbalik dengan ini. Ini penduduk usia mudanya berbanding terbalik dengan piramida penduduk ekspansif yang penduduknya penduduk mudanya banyak, penduduk tuanya sedikit. Nah, kalau ini penduduk tuanya banyak, penduduk mudanya sedikit. Tingkat kelahiran lebih rendah dibanding kematian. Kemudian pertumbuhan penduduk terus berkurang. Ya, ini lebih banyak didominasi oleh usia lansia. Oke, kita balik lagi ke soal. Dia bilang tadi contohnya Jepang. Kasus ini contohnya adalah Jepang. Sebelumnya dia bilang Jepang sedang mengalami perubahan komposisi demografi. Dari komposisi penduduk seimbang antara penduduk tua dan muda, seimbang berarti kan granat, benar ya. Kemudian menjadi lebih banyak penduduk tua. Piramida yang menggambarkan kondisi Jepang berdasarkan teks adalah lebih banyak penduduk tua dan kekurangan penduduk muda. Maka jawabannya adalah konstruktif. Dia kalau di soal biasanya langsung ngasih contoh piramida penduduk daerah Jepang itu apa? Yaitu piramida penduduk granat atau stasioner. Tapi di sini ternyata Jepang itu saat ini mengalami krisis penduduk muda, artinya dia kekurangan penduduk muda. Berarti saat ini kita dapat simpulkan bahwa piramida yang sekarang ada di Jepang adalah piramida penduduk konstruktif. Jadi jawabannya yang A. Oke, masih dengan KD yang sama, topiknya adalah permasalahan kependudukan dari piramida penduduk juga. Piramida penduduk apa ini? Oke, piramida penduduk ekspansif karena penduduk mudanya lebih banyak. Solusi yang dapat diberikan atas permasalahan kependudukan yang akan ditimbulkan pada kelompok umur usia 0 sampai 14 tahun berdasarkan piramida penduduk di samping di masa yang akan datang adalah A. Menggalakkan program KB untuk mengurangi jumlah penduduk. B. Memberikan tunjangan anak untuk mengurangi jumlah penduduk. Yang C. Memberikan kewarganegaraan dengan mudah. Yang D. Meningkatkan beban tanggungan. Yang E. Memberikan program jaminan persalinan. Di sini jumlah penduduk mudanya banyak. Kalau piramida penduduk ekspansif, salah satu cirinya adalah angka kelahiran yang tinggi. Maka negara-negara yang memiliki piramida penduduk ekspansif harus memberlakukan kebijakan, kalau kamu ingat di video sebelumnya, yaitu
yang anti-natalitas, artinya menghambat kelahiran. Salah satunya adalah menggalakkan program KB untuk mengurangi jumlah penduduk. Kalau dikasih tunjangan kayak yang B, maka akan lebih banyak penduduknya. Memberikan kewarganegaraan dengan mudah, makin banyak juga penduduk kita. Yang D, meningkatkan beban tanggungan, itu juga tidak mungkin. Yang E, memberikan program jaminan persalinan, itu justru malah semakin banyak yang melahirkan. Otomatis penduduk kita akan semakin banyak, maka pilihan yang tepat adalah yang A, menggalakkan program KB untuk mengurangi jumlah penduduk. Oke, KD selanjutnya mengenai keragaman budaya bangsa dengan topik pengaruh geografis terhadap keragaman budaya. Kondisi geografis di setiap wilayah di Indonesia akan mempengaruhi kebudayaan lokalnya. Masyarakat di daerah Sumbawa menjadikan kuda sebagai identitas budaya lokal dikarenakan A. Daerah Sumbawa beriklim sabana. B. Masyarakat memiliki keterkaitan leluhur dengan kuda. Yang C. Masyarakat menghormati kuda. Yang D. Daerah Sumbawa banyak terdapat rumput sebagai makanan kuda. Yang E. Kuda dijadikan alat berperang oleh leluhur. Kita lihat pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman budaya. Apa saja? Berkaitan dengan lokasi, yaitu berkaitan dengan posisi silang Indonesia antara dua benua, dua samudra, otomatis akan berpengaruh terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Apakah berkaitan dengan teks? Tidak ya, belum berkaitan, tidak berkaitan, karena yang ditanya karena apa nih pengaruh kondisi yang bagaimana sehingga menyebabkan si Sumbawa ini khususnya. Jenis iklim akan mengaruhi sistem budaya. Nah, kalau jenis iklim di daerah Sumbawa itu merupakan daerah-daerah sabana. Karena di sana itu juga minim sekali curah hujan, maka dia memang hanya ditumbuhi oleh rumput. Jadi akarnya, karena jenis iklimnya termasuk ke dalam iklim sabana, padang rumput sabana. Sabana apa? Ya, sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Maka di sana karena iklimnya seperti itu, hewan kuda itu sangat potensial untuk dikembangkan di daerah sana. Artinya banyak terdapat di daerah Sumbawa. Sehingga karena banyak terdapat di daerah Sumbawa, baik dari segi pakannya, maksudnya dari segi makanannya, sehingga kuda itu dijadikan bisa juga alat berperang pada zaman dahulu, kemudian bisa juga sebagai alat transportasi, sehingga semua berkaitan dengan kuda. Karena memang hewan itu hewan yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tersebut. Nah, maka jawabannya adalah yang paling tepat yang A. Daerah Sumbawa beriklim sabana, berkaitan dengan iklim, sehingga seluruh kebudayaannya akan berpengaruh. Yang terakhir adalah berkaitan dengan bentang alam, yaitu daerah gunung, daerah dataran rendah, itu akan memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Next, budaya sebagai identitas nasional. Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang dapat dijadikan identitas nasional. Pada tahun 2019, seni bela diri dari Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Seni bela diri yang dimaksud adalah, semua kebudayaan Indonesia kalau mau diakui secara dunia itu harus melalui UNESCO. Kalau sudah diakui oleh UNESCO, maka itu akan menjadi milik negara kita. Nah, itulah yang diajukan oleh banyak sekali negara untuk menyatakan, oh ini loh budaya saya, oh ini loh budaya negara kita, gitu. Nah, kita kan sering mengalami rebutan kebudayaan dengan Malaysia ya, karena kita memang dekat sebagai negara tetangga dan sejarahnya mungkin ya mirip, memang sama, hampir sama suku-sukunya itu. Sehingga kebudayaannya pun akan mirip. Nah, kita lihat di sini tari saman
dari Aceh, tari kecak dari Bali, tradisi membuat kapal pinisi ternyata diakui dari Sulawesi Tengah oleh UNESCO dan diakui sebagai kebudayaan Indonesia, membuat kapal pinisi loh ya. Kemudian di sini upacara sekaten dari Solo, daerah istimewa Yogyakarta. Sekaten itu Maulid Nabi Muhammad, perayaan yang dilakukan di sana. Lumpia dari Semarang diakui ya, ternyata lumpia itu. Noken dari Papua, yaitu dia berupa alat rajutan, kantung rajut seperti ini, tas-tas rajut, itu namanya noken dari Papua. Kemudian dari gamelan dari Jawa Tengah, tradisi subak ini sistem pertanian, berkaitan dengan sistem pertanian. Ternyata sistem pertanian dari Bali itu diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian angklung dari Jawa Barat, batik tentunya sudah menjadi identitas kita. Keris, ini salah ketik ya, ini aturan keris dari Jawa Tengah. Kemudian ini wayang dari Jawa Tengah. Kemudian apa seni bela diri yang diakui? Yaitu pencak silat dari suku Melayu. Nah, berarti jawaban yang dimaksud dalam teks adalah pencak silat. Oke, banyak ya budaya kita yang diakui oleh UNESCO. Semoga semakin banyak lagi budaya kita yang dapat diakui oleh UNESCO. Materi terakhir, bab terakhir dengan KD terakhir, menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern dengan topik jenis bencana alam. Oke, nah ini yang lagi menjadi masalah di seluruh dunia ya. Epidemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia pada akhir tahun 2019 termasuk ke dalam jenis bencana apa? Oke. Nah, menurut BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bencana terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam artinya seluruhnya yang berkaitan dengan alam, baik gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan longsor, banjir dan badai. Yang kedua, bencana non-alam, yaitu gagal teknologi, epidemi masuk ya, gagal modernisasi dan wabah penyakit. Berarti epidemi COVID-19 itu masuk ke dalam bencana non-alam. Yang ketiga, bencana sosial, intinya seluruhnya yang berhubungan dengan manusia, konflik antar suku ataupun antar ras ataupun antar kelompok. Nah, berarti kalau COVID-19 itu masuk ke epidemi. Berarti bencana non-alam. Next. Masih di topik yang sama, yaitu karakteristik bencana. Di sini, perhatikan fenomena berikut ini. 1, kita baru membaca soalnya, tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap mitigasi ditunjukkan oleh nomor mitigasi ya. Oke, 1, penyelamatan dan evakuasi penduduk saat gunung meletus. Yang kedua adalah bimbingan konseling pemulihan trauma bencana. Yang ketiga, membuat peta jalur evakuasi. 4, pelatihan siaga bencana, pemindahan penduduk ke daerah aman bencana. Pada tahap yang ditanya adalah mitigasi. Oke. Siklus penanggulangan bencana itu ada 4. Tanggap darurat, pemulihan, pencegahan dan mitigasi, serta kesiapsiagaan. Apa yang dimaksud dengan tanggap darurat? Yaitu pertolongan pada masyarakat yang terkena bencana. Jadi ada bencana nih, ada bencana gunung meletus misalnya. Kemudian di sini tanggap daruratnya itu apa? Pertolongannya itu apa? Apa yang harus dilakukan? Yaitu evakuasi masyarakat tentunya, pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu makanan, ya kan? Dan tempat tinggal tentunya, serta perlindungan kelompok yang rentan, biasanya lansia maupun orang yang punya sakit-sakit ISPA, misalkan apabila
pada saat gunung meletus, atau biasanya kalau secara umum ini lansia. Kemudian pemulihan sarana dan prasarana vital. Nah, itu masuk ke dalam tahap tanggap darurat. Yang kedua, tahap pemulihan yaitu mengembalikan kondisi daerah bencana ke kondisi normal. Caranya adalah melalui bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial ekonomi, serta budaya. Ini ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Next. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana artinya adalah sebelum bencana. Jadi sebelum disaster nih, sebelum bencana, itu harus ngapain ya gitu. Pencegahan dan mitigasi sebelum bencana, bisa membuat brosur, bisa membuat penelitian, bisa membuat peta rawan bencana, bisa membuat peringatan bahaya, bisa juga melakukan penyuluhan. Nah, bisa juga semuanya ini dilakukan sebelum bencana. Terakhir adalah peringatan dini atau kesiapsiagaan. Jadi disiap-siaga nih, bagaimana? Atau dengan kata lain mengantisipasi kemungkinan bencana dan korban jiwa. Gimana caranya? Dengan pelatihan siaga bencana, simulasi, inventarisasi sumber daya pendukung, pos siaga bencana. Jadi penduduk ini dilakukan pelatihan bencana. Oh, kalau dia ketika gunung meletus itu dia harus bagaimana? Apakah dia harus berdiam diri di dalam rumah atau bagaimana? Nah, itu nanti yang dibahas di kesiapsiagaan. Sedangkan di sini kita yang ditanya pada soal adalah tahap mitigasi. Berarti pencegahan, berarti sebelum bencana. Nomor 1, penyelamatan dan evakuasi penduduk saat gunung meletus. Penyelamatan dan evakuasi, berarti itu masuk ke tanggap darurat, sudah bencana. Yang kedua, bimbingan konseling pemulihan trauma bencana. Bimbingan konseling pemulihan trauma bencana. Yang mana nih? Berarti udah terjadi bencana ya. Terus yang ketiga adalah membuat jalur evakuasi, membuat peta jalur evakuasi, masuk ke dalam mitigasi. Pelatihan siaga bencana. Kalau pelatihan siaga bencana masuk ke siap-siagaan, bukan ke mitigasi. Yang kelima, pemindahan penduduk ke daerah aman bencana. Nah, ini pemindahan penduduk itu masuk ke pencegahan dan mitigasi. Jadi jawabannya adalah nomor 3 dan nomor 5. Oke. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya mungkin di video berikutnya. Kamu dapat mengunjungi bimbelsinteta.com. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.